Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Safitri dari Pendidikan Bahasa Inggris 4, NIM 20 30 20 51 28. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang efektif dan ketidakefektifan pembelajaran daring. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Penyebaran virus COVID-19 ini memberikan dampak besar bagi pendidikan Indonesia, yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran jarak jauh yang menggabungkan teknologi elektronika dengan teknologi berbasis internet. Di Indonesia, hampir seluruh sekolah dan universitas sudah menerapkan seruan pembelajaran daring ini. Bahkan, beberapa perusahaan telekomunikasi sudah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas sebagai bentuk dukungan mereka terhadap pembelajaran ini. Sudah memasuki 1 tahun penutupan sekolah-sekolah. Namun, coronavirus ini masih kita jumpai secara bersamaan di sekeliling kita. Mengingat COVID-19 merupakan virus yang penularannya tidak pandang bulu, mulai dari anak-anak bahkan kepada orang tua, sehingga hal ini menghambat dari kegiatan pembelajaran dilakukan atau dilaksanakan di sekolah. Berbicara tingkat efektivitas pembelajaran di masa pandemi, membuat pemerintah melakukan kebijakan dengan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Namun, dari kebijakan yang dikeluarkan, banyak menimbulkan dampak positif, bahkan tak jarang juga dampak negatif yang dikeluhkan oleh peserta didik secara langsung maupun oleh orang tua siswa. Dampak positif yang pertama, yaitu materi dapat diakses oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun sehingga tidak membutuhkan waktu dan kesempatan yang khusus untuk dapat hadir. Kemudian, dapat melakukan pembelajaran secara santai, baik itu sambil memakan cemilan atau mendengarkan musik. Dan yang terpenting, yaitu terhindar dari terpaparnya virus COVID-19, sehingga aman untuk dilakukan di rumah. Kemudian, di samping banyaknya manfaat yang dapat ditemukan, pembelajaran secara daring juga mempunyai sisi negatif. Apa saja? Di antaranya adalah kejahatan cyber yang dapat menyerang aplikasi-aplikasi pembelajaran daring. Hal ini tentu saja dapat membahayakan bagi keamanan data pengguna. Seperti halnya dalam berita yang telah beredar bahwa hack yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di aplikasi Zoom. Kemudian, banyaknya siswa yang mengeluhkan akan ketidakefektifan pembelajaran secara daring, yang mana terkadang soal yang diberikan tidak sesuai dengan pelajaran yang mereka pelajari. Hal ini tentu saja penyebab utamanya yaitu kurangnya buku bacaan yang dimiliki siswa, sehingga guru tidak menjelaskan pembelajaran yang diajarkannya, menjadi kebanyakan siswa bingung dalam mengerjakan soal. Di samping hal tersebut, tugas yang menumpuk juga sering dikeluhkan oleh sebagian besar siswa. Tidak adanya buku, kemudian tingkat soal yang diberikan melebihi batas kemampuan berpikir mereka, sehingga memaksakan peserta didik untuk melakukan Google Search, yang mana terkadang tidak dicermati oleh peserta didik, melainkan hanya melakukan pindah tulisan dari Google ke buku tugas atau copy paste. Selain itu, terdapat kendala yaitu kuota yang terbatas. Kuota terbatas menjadi hambatan paling banyak ditemukan dalam pembelajaran ini. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi berbasis internet. Jelas saja untuk bisa melakukan pembelajaran secara online, baik pengajar, siswa, serta mahasiswa harus memiliki kuota untuk bisa mengakses materi yang diberikan. Kedua, jaringan tidak stabil.
Kendala kedua yang paling banyak dirasakan selama pembelajaran online adalah jaringan yang tidak stabil. Keberadaan fasilitas jaringan merupakan hal yang paling utama dalam sistem pembelajaran daring karena berkaitan dengan kelancaran proses pembelajaran. Keberadaan tanpa pengajar, siswa serta mahasiswa yang jauh dari jangkauan provider tentu tidak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar. Lalu, banyaknya gangguan. Pada awalnya, banyak siswa serta mahasiswa yang menanggapi pembelajaran daring ini dengan baik, karena materi yang diberikan dapat diakses di mana saja tanpa terkendala waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, justru pembelajaran ini dinilai tidak efektif karena menurunkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Di balik semua kekurangannya, pembelajaran daring juga memiliki keunggulan, ialah efektivitas waktu dan tempat. Siswa bisa menghemat waktu ke sekolah atau kampus dengan mengikuti proses belajar dari rumah. Ini sangat berarti terutama bagi mereka yang tinggal di kota besar dengan permasalahan kemacetan. Lalu, waktu dan tempat lebih efektif. Siswa bisa langsung mengikuti proses belajar dari rumah. Siswa tidak hanya bergantung pada guru, tapi juga bisa belajar mandiri. Otomatis siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa HP atau gawai bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat untuk mencerdaskan. Tidak hanya untuk bermain sosial media dan game saja. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya paparkan tentang materi efektif dan ketidakefektifan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.